banyak terjadi kasusnya, ya. Dan yang terakhir adalah kejahatan terhadap ketertiban umum, ya, seperti tawuran, ya, kemudian perkelahian dan sebagainya macamnya. Jadi 9 jenis kejahatan ini, Bapak Ibu, masih cukup sering terjadi, ya, di tengah-tengah kondisi kehidupan masyarakat kita, mayoritas umat Islam. Nah, inilah yang disinyalir dan diungkap oleh Rasul di awal tadi. Akan datang satu zaman di tengah-tengah kehidupan umat manusia, Islam tinggal nama dan Al-Quran hanya tinggal tulisan. Bahkan kalau kita lihat, Bapak Ibu, berdasarkan pemetaannya, ini tanda-tanda merah ini tanda-tanda yang paling banyak kasusnya. Kayak di Sumatera Utara, itu tertinggi adalah kejahatan terkait apa ini? Oh, ini dia. Kejahatan terhadap fisik, hak milik barang dengan dan tanpa kekerasan. Jadi kasus maling, begal itu paling banyak di Sumut. Nah, itu dia. Kalau di Jakarta, Metro Jaya, ini kejahatan terkait narkoba, penipuan dan penggelapan serta korupsi. Ya. Kenapa korupsi paling banyak di Jakarta? Ya, karena dia pusat anggaran situ semua. Kalau di Kalimantan, ya, kejahatan terhadap fisik badan dan kesusilaan. Ini dia. Dan contoh-contoh lainnya, ya. Jadi ini yang kita tampilkan salah satu ayat-ayat Allah secara kauniyah, Bapak Ibu. Artinya ini tanda-tanda yang Allah buktikan dalam kehidupan kita bahwa ternyata memang Islam itu saat ini kita saksikan hanya tinggal namanya, ya. Jadi tidak menjadi sebuah din dia dalam kehidupan umat manusia itu sendiri. Nah, maka oleh karena itu, ya, penting bagi kita untuk memahami kembali apa sebenarnya yang dimaksud dengan dinul Islam. Nah, itu dia. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh, Bapak Ibu, ya, ketika disebutkan dinul Islam, yang tergambar di benak kita apa itu? Dari ibu-ibu lah. Ketika disebutkan dinul Islam, apa maksudnya itu? Ya, apa makna dinul Islam selama inilah? Atau yang disebut di KTP itu agama Islam, apa maksudnya? Bu Arum, Bu Erin, atau yang lain, ada yang bisa ngasih tanggapan? Atau yang ikhwannya? Gimana? Pak Iskandar? Ya, sesuatu ajaran yang dianut oleh umat Islam, ya kan? Jadi dinul Islam, ya, secara umum selama ini dipahami, ya, sebagai sebuah agama, ya. Atau itu yang kita sering sebut dengan istilah agama Islam. Dan digambarkan sebagai salah satu agama yang dianggap legal, resmi, beredar dan berkembang di tengah-tengah, ya, kehidupan masyarakat kita, khususnya penduduk Indonesia. Karena ada agama-agama yang terlarang. Jadi selama ini masyarakat kita memahami dinul Islam itu artinya adalah agama Islam. Nah, kalau kita urai lagi, yang disebut dengan agama itu sendiri apa? Nanti dia. Apa yang dimaksud dengan agama, Pak? Bu? Agama. Tadi kalau diterjemahkan dinul Islam artinya agama Islam. Nah, makna agama itu sendiri apa? Keyakinan. Oke. Yang lain? Pak Ujan, apa maksudnya agama itu? Kan ditanya, apa agamamu? Ya kan? Agamaku Islam. Nah, maksud agama itu apa? Tadi Pak Sarifudin keyakinan. Raffi sama, ya. Jadi memang hampir rata-rata selama ini agama itu dipahami sebagai sebuah keyakinan yang dianut oleh manusia, apapun jenis agamanya, ya. Kalau dia agama Islam, berarti keyakinan yang dia anut dan dia pegang adalah Islam. Nah, ternyata kalau kita telusuri, Bapak Ibu,
istilah agama itu berasal dari bahasa Sanskerta, ya, atau bersumber dari bahasa Jawa kuno. Ya. Itu terdiri dari dua kata. Yang pertama adalah a dan yang kedua adalah gama. Itu asal katanya. Jadi agama itu berasal dari kata Sanskerta, ya, a dan gama. A itu artinya tidak, gama itu artinya kacau balau. Ya. Berarti agama sama dengan tidak kacau. Nanti dia. Tapi buktinya kacau juga, ya kan? Jadi kalau kita telusuri secara asal usul bahasanya, agama itu berarti sesuatu yang menggambarkan dan membuat kehidupan manusia ini menjadi tidak kacau. Nah, logika sederhananya, apa yang membuat kehidupan kita nggak kacau, Pak? Bu, apa yang membuat kehidupan ini menjadi tidak kacau? Apa, Pak Iskandar? Kita mau sharing dulu. Ya, sederhananya adalah sebuah peraturan. Kita contohkan kayak di jalan raya, ya kan? Kalau nggak ada aturan, Pak, nggak ada traffic light, nggak ada rambu-rambu, gimana jadinya? Jalan kacau, ya kan? Makanya supaya nggak kacau dikasih aturan. Jadi sebenarnya agama itu ya bukan hanya memberikan sebuah gambaran adanya keyakinan yang dianut oleh manusia, tapi bagaimana keyakinan tadi mampu menjadi sebuah peraturan dalam kehidupan. Nah, itu secara bahasanya. Ya. Tapi karena istilah din ini dari bahasa Arab, ya, maka kita akan melakukan pendekatan dari segi bahasa Arab. Jadi nggak bisa kita gunakan bahasa Sanskerta. Ya. Tapi setidaknya itu tadi memberikan gambaran awal lah untuk melihat bagaimana perspektif atau pemahaman secara umum selama ini di dalam mengartikan dinul Islam atau agama Islam itu sendiri. Ya. Jadi kalau kita tinjau menurut lughat atau berdasarkan kaidah bahasa Arab, Bapak Ibu, yang disebut dengan dinul Islam, ya, itu terdiri dari dua kata. Yang pertama din dan yang kedua adalah al-Islam. Sedangkan istilah din itu sendiri, ya, kalau kita perhatikan, ya, menurut kaidah bahasa Arab, setidaknya dia bisa mengandung beberapa makna atau pengertian. Nanti kalau kita buka nanti dalam salah satu kamus bahasa Arab, din itu salah satu maknanya adalah tartibun, yang artinya adalah tata tertib atau tata cara. Nah, ini dia. Jadi dalam bahasa Arab, ya, atau menurut perspektif orang Arab secara umum, ketika disebutkan din, berarti maksudnya adalah sebuah tatanan. Ada tata tertibnya, ada tata caranya. Jadi kalau ada pemberitahuan isinya tata tertib, maka itu dalam bahasa Arab artinya din. Ya. Biasanya kan di sekolah ada tuh, di sekolah, di kantor, tata tertib siswa. Berarti din yang berlaku untuk siswa atau pelajar. Nah, kemudian yang kedua, secara bahasa din itu juga bermakna tadbirun, yang artinya adalah pengaturan atau sistem. Ini dia. Jadi ketika kita berbicara tentang din atau yang selama ini diterjemahkan agama, itu bukan hanya sekedar memberikan gambaran, ya, atau informasi tentang sebuah keyakinan, tapi mencakup adanya sebuah tatanan, ya, atau tata tertib serta sistem yang berjalan dan berlaku di tengah-tengah kehidupan manusia. Nah, ini dia. Nah, kemudian yang ketiga, din itu juga bermakna hukmun, yang artinya adalah hukum atau peraturan. Jadi sebenarnya istilah hukum itu dari bahasa Arab, Bapak Ibu. Ya. Cuma selama ini sudah menjadi bahasa sehari-hari, ya, dalam literatur bahasa kita di Indonesia. Ya. Bahkan kuliah pun ada jurusan hukum, ya kan? Ada hukum konvensional, ada hukum Islam misalkan, hukum syariah. Jadi yang ketiga, din itu juga bisa bermakna peraturan. Nah, kemudian yang keempat, din itu mengandung makna millah,
yang artinya adalah cara hidup. Jadi setidaknya ada 4 makna atau 4 pengertian ya, bila kita tinjau berdasarkan kaidah bahasanya Bapak Ibu. Jadi din yang selama ini tadi diterjemahkan agama bisa bermakna tata tertib, bisa bermakna sistem, peraturan dan cara hidup. Jadi kalau kita ambil gambaran sederhananya ya, berdasarkan makna secara bahasa ini, berarti kapan seseorang itu dikatakan beragama? Kapan, Bu? Kalau kita tinjau secara bahasa lah, tata tertib, sistem, peraturan, cara hidup. Berarti seseorang itu dikatakan berdin atau beragama kapan? Kapan, Pak Iskandar? Kapan seseorang itu dikatakan beragama? Kalau kita merujuk pada penjelasan tadi. Ya, sederhananya ketika dia menjalankan kehidupannya dengan menggunakan aturan. Nah, itu dia. Apapun aturannya. Jadi kalau kehidupan yang dia jalani terikat dengan sebuah aturan, sebuah sistem, ada tata caranya, berarti secara bahasa orang itu beragama. Ada aturan mainnya. Bahkan gak usah jauh-jauh kita cerita kehidupan dalam konteks yang luas Bapak Ibu ya. Kita ambil contoh sederhana permainan atau game Pak. Itu ada aturannya enggak? Ya, bahkan sering kita contohkan. Kayak permainan ludo, ya kan? Aturan mainnya cuman ya? Hah? Ya artinya kalau kita main ludo itu harus dapat dadu angka 6 baru boleh keluar. Itu siapa yang buat Pak? Aturan begitu. Tapi kenapa kita bisa taat? Gak ada yang berani melanggar itu. Kalau belum dapat 6 gak berani kita keluar. Bahkan gak dianggap sah permainan itu. Padahal siapa yang buat aturannya gak jelas, kapan dibuat, apa kitab dan pedomannya juga gak ada. Tapi kita sami'na wa ta'na. Patuh betul kita Pak. Kenapa dapat 2 gak langsung keluar aja? Kocok dapat 2 keluar. Kenapa mesti nunggu 6 itu? Jadi game saja permainan ya, itu ada aturan mainnya Pak. Konon lagi kehidupan dunia yang cukup kompleks ini yang kita jalani. Mustahil kalau tidak ada aturan yang mesti ditaati. Nah, jadi itu ya gambaran sederhananya Bapak Ibu ya. Nah, sedangkan istilah yang kedua yakni Islam ya, itu secara bahasa berasal dari kata dasar salama ya. Cuma dia bentuk kata kerja aktif ya. Asal katanya aslama. Aslama yuslimu islaman. Secara bahasa artinya menyelamatkan, mendamaikan dan mensejahterakan. Nah ini dia. Jadi Islam itu bila kita pahami berdasarkan kaidah bahasanya berarti menunjukkan sesuatu yang memberikan keselamatan bagi manusia. Yang bisa menyelamatkan, mendamaikan dan mensejahterakan. Nah ini dia. Berarti kalau kita combine ya, atau kita gabung kedua istilah ini, sederhananya berarti yang dimaksud dengan dinul Islam itu adalah tata tertib yang menyelamatkan, sistem yang mensejahterakan, atau peraturan dan cara hidup yang mendamaikan. Nah ini dia Bapak Ibu. Makanya kita katakan di awal tadi ya, beragama bukan hanya sekedar tentang keyakinan. Nah, ini dia. Tapi beragama itu adalah bagaimana setiap orang, setiap manusia menjalani kehidupan dunianya dengan adanya sebuah aturan atau tata tertib. Ada sistem yang berjalan di situ. Jadi kalau aturan, sistem yang dijalankan ya berorientasi kepada keselamatan, kedamaian dan kesejahteraan, berarti secara bahasa itu adalah merupakan makna dari dinul Islam. Baik, sampai di sini kira-kira cukup jelas Bapak Ibu? Makanya betul apa yang dikatakan Nabi tadi. Islam hanya tinggal nama
dan Al-Quran hanya tinggal tulisan. Artinya apa? Islam nggak menjadi sebuah din lagi dia dalam kehidupan manusia. Islam tidak menjadi sebuah aturan, tidak menjadi cara hidup, ya. Tidak menjadi sebuah sistem, tapi hanya sebatas nama saja, hanya sebuah simbolik, ya. Sebuah terminologi atau istilah yang tercantum di kartu identitas atau yang kita sebut tadi istilahnya KTP. Nah ini dia. Nah ini juga diperkuat ya dengan salah satu penjelasan Rasulullah SAW ya, di mana beliau menyatakan bahwa makna Islam itu menyelamatkan. Rasulullah SAW bersabda, al-muslim man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Bahwa yang dikatakan muslim itu kata Nabi adalah orang yang muslim lainnya, ya, atau bahasa lainnya orang lain selamat, ya, atau terbebas dari gangguan lisan dan tangannya. Jadi Nabi atau Rasulullah SAW sendiri memberikan sebuah definisi sederhana bahwa yang dikatakan muslim itu adalah orang yang selamat dan menyelamatkan. Jadi ketika orang lain berinteraksi dengan dia, terjaga dari segala bentuk gangguan tangan dan lisannya. Artinya orang nggak tersakiti, nggak tersinggung, orang nggak merasa terzolimi, ya. Nah itu kata Nabi sebagai muslim. Al-muslim man salimal muslimun min lisanihi wa yadi. Yang dikatakan muslim itu adalah orang yang selamat, ya, dari gangguan lisan dan tangannya, ya. Atau bahasa sederhananya tadi, muslim itu adalah orang yang selamat dan menyelamatkan, ya. Jadi kalau dia berbicara, ya, perkataannya selamat dan menyelamatkan. Kalaupun dia membuat sebuah kebijakan, keputusan, ya, keputusannya menyelamatkan dirinya, menyelamatkan orang lain. Nah itulah yang dikatakan sebagai muslim. Baik, sampai di sini Bapak Ibu, kira-kira bisa dipahami? Jadi sederhananya dapat kita ambil sebuah pemahaman ketika disebutkan dinul Islam, ya, atau secara umum tadi terjemahannya agama Islam, ya, berarti maknanya adalah tata tertib, sistem, peraturan serta cara hidup yang menyelamatkan, mendamaikan dan mensejahterakan. Nah ini secara bahasa. Nah selanjutnya kita akan melihat, ya, beberapa dalil-dalil, ya, dari penjelasan Allah atau berdasarkan keterangan Al-Quran, apa dan bagaimana sebenarnya makna atau definisi dari istilah dinul Islam itu sendiri, ya. Salah satunya mari sama-sama kita perhatikan dan simak ayatnya, ya. Penjelasan Allah dalam Quran surah Yusuf, surah ke-12 ayat 76, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, dan memberikan sebuah penjelasan kepada kita. Salah satu makna din itu adalah undang-undang, ya. Quran surah ke-12 ayat 76. Mari sama-sama kita perhatikan dan simak ayatnya. Dapat Bapak Ibu? Surah Yusuf ayat 76. Yang sudah ketemu boleh dibacakan. وذلك لتذكير الله يوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الله إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. Alhamdulillah, ya, memeriksa kawan-kawan mereka sebelum memeriksa kawan saudara sendiri. Kemudian dia mengeluarkan piala atau tongkat beraja dari kawan saudaranya. Demikianlah kamu mengatur rencana Yusuf. Dia tidak menghukum saudaranya menurut undang-undang raja, kecuali Allah menghendakinya. Kami angkat derajat orang yang kami kehendaki, dan di atas setiap orang yang berpengetahuan ada yang tidak mengetahui. Ya.
Jadi ayat ini bercerita tentang qasas atau kisah Nabi Yusuf alaihissalam dengan saudara-saudaranya. Di mana pada ketika itu ya, Nabi Yusuf diangkat sebagai salah satu bendaharawan Mesir ya, atau termasuk salah satu pejabat Mesir lah yang dipercaya. Nah, kemudian apa kata Allah dalam ayat itu ya, yang mau kita ambil stressing pointnya di sini. Makana liya'khudha akhahu fi dinil malik. Maka tidaklah pantas atau tidaklah patut Nabi Yusuf itu menghukum saudara-saudaranya berdasarkan atau menurut undang-undang raja ya. Perhatikan kata kuncinya Bapak Ibu, fi dinil malik ya. Istilah din di ayat ini diartikan undang-undang. Undang-undang berarti apa itu? Ya, peraturan ya. Bahkan kalau kita hubungkan dalam konteks kehidupan kita hari ini, undang-undang itu menggambarkan sebuah aturan dalam bernegara ya. Atau peraturan yang dibuat oleh pemerintah ya, dalam rangka menata kehidupan masyarakat secara umum dari Sabang sampai Merauke ya. Jadi ayat ini memberikan sebuah petunjuk sekaligus penegasan kepada kita Bapak Ibu, bahwa ketika kita berbicara tentang din, itu tidak bisa terlepas dari sebuah aturan dalam kehidupan manusia ya. Bahkan bukan hanya dalam konteks pribadi saja, tapi aturan yang mencakup dan mengatur kehidupan sesama manusia ya. Jadi ada hubungan dengan orang lain di situ. Bukan hanya sekedar mengatur pribadi atau individu, tapi mengatur kehidupan bermasyarakat. Ini dia. Ini ayat yang pertama. Nah, kemudian yang kedua kita perhatikan Quran surah An-Nahl. Surah ke-16 ayat 52. Salah satu makna din yang diungkap oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, mari kita simak ayatnya Bapak Ibu. Surah ke-16 ayat 52. Dapat ayatnya, silakan boleh bergantian. Ya. Dapat di ayatnya. Allah berfirman walahud dinu wasiba, dan milik Allah lah atau dan untuknya lah segala ketaatan itu selama-lamanya ya. Kita perhatikan ayatnya, di situ istilah din diartikan ketaatan ya. Atau dalam bahasa lainnya ibadah, kepatuhan. Jadi walahud dinu wasiba kata Allah. Milik Allah lah segala ketaatan itu sampai kapanpun atau selama-lamanya. Jadi din itu bukan hanya sekedar berbicara tentang peraturan ya, dalam konteks teori atau wacana, tapi bagaimana peraturan tadi menjadi sebuah ketaatan, pelaksanaan. Makanya dalam bahasa kita pun ya, dalam bahasa politik itu ada namanya realisasi undang-undang. Artinya bagaimana undang-undang tadi atau hukum tadi benar-benar berjalan dalam kehidupan masyarakat. Jadi din itu mencakup peraturan secara teori, kemudian bagaimana peraturan itu pun dapat dilaksanakan atau diterapkan dalam kehidupan manusia. Nah, kemudian yang ketiga, kita perhatikan Quran surah Al-Fatihah ayat keempat. Nah, ini nggak perlu buka Quran lain, kita udah hafal luar kepala. Maliki yaumiddin. Dialah Allah yang menguasai hari pembalasan. Jadi makna yang ketiga dari istilah din itu adalah pembalasan. Ketika dikatakan pembalasan, berarti apa itu? Balasan. Berarti maksudnya apa itu?
Ya contoh sederhananya beginilah, ketika kita berkendara di jalan raya, nggak pakai helm, apa balasannya? Ya. Jadi tilang itu artinya adalah pembalasan atau bahasa lainnya sanksi. Jadi setidaknya din itu mencakup 3 kategori tadi Bapak Ibu. Adanya sebuah peraturan ya, atau undang-undang, kemudian penerapan atau pelaksanaan dari undang-undang tadi atau bahasa Qur'annya ketaatan. Nah, kemudian apa konsekuensi ya dari pelaksanaan aturan tadi? Ada sanksinya. Kalau dia baik berarti sanksinya positif, baik. Kalau dia buruk, sanksinya buruk. Nah begitu. Dan begitu juga Allah menjabarkan di dalam Al-Quran itu Bapak Ibu. Yang namanya din, aturan atau sistem yang Allah tetapkan di dalam Al-Quran, itu ada konsekuensinya. Ya, kalau kita hubungkan dengan ayat-ayat yang sebelumnya, kalau dia beramal soleh, maka dia akan dapat kebaikan. Kalau dia beramal buruk, maka dia akan menerima balasan dari keburukan yang dia perbuat. Jadi dapat kita simpulkan secara sederhana Bapak Ibu ya, berdasarkan beberapa ayat-ayat tadi, maka setidaknya yang dimaksud dengan din itu yang pertama maknanya adalah qanun, yang artinya adalah undang-undang atau dalam bahasa kita disebut konstitusi. Nah, kemudian yang kedua, din itu juga bermakna ibadah, yang artinya adalah ketaatan atau kepatuhan ya, atau bahasa lainnya realisasi dari konstitusi itu ya. Nah, kemudian yang ketiga atau yang terakhir, din itu bermakna jazaun, yang artinya pembalasan atau sanksi ya. Nah, ini dia. Jadi ketika disebutkan din atau yang selama ini kita sebut tadi diterjemahkan agama, berarti agama itu menggambarkan sebuah konstitusi, kemudian pelaksanaan dari konstitusi tadi, kemudian apa resiko atau konsekuensi dari menjalankan konstitusi atau hukum-hukum tadi. Nah ini ya Bapak Ibu. Baik, sampai di sini kira-kira bisa dipahami. Nah, sebagai sebuah kesimpulan ya, untuk mendudukkan dan mendefinisikan istilah dinul Islam itu sendiri, mari sama-sama kita perhatikan penjelasan Allah dalam Quran surah Ali Imran ya, surah ketiga ayat 19. Di mana Allah menyebut secara spesifik mengenai istilah dinul Islam itu sendiri ya. Innad dina indallahil Islam, kata Allah. Sesungguhnya din ya, kita udah sama-sama paham tadi ya, din itu adalah aturan, sistem dan tata tertib. Jadi kata Allah innad din, sesungguhnya aturan atau sistem indallah, yang dari sisi Allah atau yang datang dan sumbernya dari Allah, al-Islam. Itulah Islam. Itulah yang menyelamatkan, menentramkan, mendamaikan dan mensejahterakan, kata Allah. Wa makhtalafal ladzina utul kitab, dan tidaklah berselisih ya, atau berbeda pendapat orang-orang yang telah diberikan kepada mereka kitab, illa mim ba'di ma ja'ahumul ilmu, melainkan telah datang kepada mereka sebuah ilmu atau penjelasan, baghyam bainahum, akan tetapi ada kedengkian di antara mereka, kata Allah, orang-orang yang telah diberikan kitab tadi. Nah ini dia. Jadi sejak dulu ya, secara nggak langsung ayat ini memberikan sebuah petunjuk kepada kita bahwa para nabi semua membawa din yang sama dari Allah. Makanya inad dina indallahil Islam. Sesungguhnya satu-satunya din, satu-satunya aturan dan sistem hidup yang datangnya dari Allah, sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala hanyalah Islam. Atau bahasa sederhananya Bapak Ibu, kalau kita mau selamat berarti ikuti aturan Allah. Nanti dia innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya aturan Allah itulah yang menyelamatkan. Tapi sayangnya di antara manusia yang telah diberikan aturan tadi, mereka ikhtilaf, saling berselisih, saling pro dan kontra, terjadi kontroversi, nggak pernah sepakat. Padahal sejak dulu
Allah sudah memberikan kepada mereka sebuah aturan dan cara hidup yang menyelamatkan. Tapi karena ada baghyam bainahum, kedengkian di antara mereka, ya, iri, kedongkolan, ya, dan berbagai macam konflik kepentingan lainnya, akhirnya mereka tidak sama di dalam menjalankan aturan serta sistem yang Allah turunkan tadi. Nah, ini dia. Jadi dari beberapa ayat-ayat tadi Bapak Ibu, baik secara bahasa maupun menurut istilah atau terminologi Al-Quran, ya, maka dapat kita ambil sebuah kesimpulan sederhana bahwa yang dimaksud dengan dinul Islam itu adalah tata tertib, sistem, undang-undang atau peraturan dan hukum Allah yang menyelamatkan, mendamaikan dan mensejahterakan. Nah, jadi ini dia pengertian atau definisi dari dinul Islam. Sehingga kita tidak lagi memahami Islam itu hanya sekedar agama dalam perspektif umum Bapak Ibu, ya, yang selama ini dipahami sebagai sebuah keyakinan. Makanya nggak heran, ya, kita perhatikan orang menganggap menjadi Muslim itu instan, ya. Pokoknya udah bersyahadat, kemudian KTP-nya Islam, ya, lantas otomatis dapat tiket ke surga, dapat jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ternyata kalau kita merujuk dalam konteks pengertian secara bahasa tadi, ya, maupun menurut keterangan Al-Qur'an, seseorang itu dikatakan muslim ketika kehidupannya terikat dengan aturan dan sistem Allah. Kita ambil salah satu contoh sederhana dalam berpakaian Bapak Ibu. Ada nggak aturannya? Ada, ya kan? Contohnya bagi yang akhwat misalkan, atau ummahat, ibu-ibu. Kalau di masjid itu pakaiannya harusnya gimana, Bu? Hah? Ya, kalau di masjid pakai telukung. Kalau keluar masjid, artinya harus beda atau sama aturannya? Ya, yang uniknya pas ke masjid pakai telekung, di luar masjid pakai daster. Itu aturan siapa, Pak? Nggak boleh. Aturan main yang Allah tetapkan khususnya bagi seorang wanita, ya, kita katakan akhwat atau ummah tadi, ketika dia keluar dari rumahnya, maka dia wajib menutup auratnya, ya. Kalau Quran menyebutnya dengan istilah jilbab, Bapak Ibu. Kalau bahasa kita telekung, mukena, ya kan? Kalau bahasa Qurannya jilbab. Nah, cuma selama ini uniknya di masyarakat kita istilah itu pun kebalik dia. Selama ini disebut jilbab yang mana? Itu yang di kepala kan? Jilbab itu artinya baju kurung. Kalau yang di kepala ini Allah menyebutnya dengan istilah khimar, ya. Nah, jadi yang dipakai ibu-ibu yang berwarna, bermotif, itu namanya khimar. Tapi kalau gamis, baju kurung, itu disebut jilbab. Makanya bahasanya yudnina alaihinna jalabihinna. Dan perintahkanlah kepada wanita-wanita yang beriman agar mereka menjulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh, ya. Artinya supaya dia menutup auratnya dengan baju kurung. Cuma uniknya itu tadi, karena Islam tinggal nama, di atas pakai khimar, di bawah pakai jeans, ya kan? Tengoklah anak-anak kuliah sekarang, walaupun kuliah agama, ya kan? Pakai khimar, pakai kerudung, ya, tapi bawahnya celana jeans, ya. Kan gawat nih, ya. Terjadi pergeseran aturan main yang harusnya aturan menurut Allah begini, tapi ketika manusia keluar dari aturan itu, ya, dia membuatnya menurut keinginan dan selera pribadinya. Nah, jadi ini salah satu contohnya Bapak Ibu. Jadi cara berpakaian saja itu diatur Pak sama Allah, nggak bisa sembarangan, ya. Konon lagi yang besar, ya kan?
Apa yang paling besar, Pak, dalam kehidupan manusia ini? Kalau dalam contoh kecilnya tadi, cara berpakaian. Cara hidup yang paling luas apa? Ya, cara bernegara, ya kan? Cara bernegara pun diatur sama Allah, ya. Bahkan maaf katanya, ya, lebih rendah lagi, buang hajat saja, Pak, diatur nggak? Diatur, ya kan? Nggak sembarangan. Mau masuk ke toilet, apa aturannya? Ya, ada doanya, ya kan? Kemudian masuk dimulai dari kaki kiri, ya kan? Kemudian kalaupun maaf katanya sudah buang hajat, harus istinja, ya kan? Kalau di luar mana ada itu, Pak? Ya kan? Istinja pun ada aturannya, harus pakai air. Kalaupun nggak ada air, pakai apa, Pak? Tayamum. Pakai apa? Pakai batu, ya kan? Aturan mainnya begitu. Kalaupun nggak ada air, bukan pakai debu. Jangan kebalik, Bapak Ibu. Kalau berwudu nggak ada air, baru pakai tanah. Itu namanya tayamum. Tapi kalau istinja, ya, nggak ada air, pakai batu. Nggak ada pakai tisu. Kalau di barat itu susah cari air itu. Ya. Jadi mereka istinja pakai tisu. Nah, itulah aturan yang dibuat manusia. Nah, karena Allah yang menciptakan manusia, secara otomatis Allah lebih paham dan lebih mengerti bagaimana cara mengatur kehidupan manusia itu sendiri. Makanya innad dina indallahil Islam. Ketahuilah bahwa sesungguhnya satu-satunya aturan main, cara hidup atau sistem yang menyelamatkan kehidupan manusia indallah adalah aturan Allah. Ini dia. Jadi ini tadi kesimpulannya, Bapak Ibu. Jadi ketika disebutkan dinul Islam, berarti itu menggambarkan sebuah tatanan, sebuah sistem yang bagaimana sistem itu ketika dijalankan bisa mengantarkan kehidupan manusia menuju ke keselamatan, kedamaian dan kesejahteraan. Nah, ini dia. Sehingga dapat kita ambil catatan, ya, bahwa semua rasul, ya, atau semua nabi pada prinsip dasarnya sejak dulu, ya, kemudian bahkan sampai nanti itu membawa din yang sama dan satu. Itulah yang disebut tadi dengan istilah dinul Islam, ya. Termasuk Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, bahkan Nabi Adam alaihissalam. Mereka membawa din yang sama. Nah, cuma kan ada istilah di masyarakat kita, ya. Agama yang dibawa Nabi Muhammad agama Islam, ya. Kalau Nabi Isa Kristen, Nasrani, ya kan? Kalau Nabi Musa Yahudi, ya kan? Jadi seolah-olah muncul sebuah paradigma berbeda di antara para nabi di dalam menyampaikan dan membawa din Allah tadi. Padahal enggak. Sejak zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW itu dinnya sama dan satu. Itulah dinul Islam. Sedangkan Nasrani, Yahudi, Majusi, Sobi'i dan berbagai macam lainnya itu semua merupakan din-din baru yang dibuat oleh manusia sepeninggal para nabi. Itulah sebenarnya yang dikatakan bid'ah itu. Sesuatu yang baru, aturan yang baru yang dibuat dan didatangkan oleh pemikiran manusia. Nah, ini dia. Nah, hal ini diperkuat oleh salah satu penjelasan Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Asy-Syura, ya, surah ke-42 ayat ke-13, memberikan sebuah petunjuk kepada kita bahwa sejak zaman para nabi terdahulu mereka membawa syariat yang sama, membawa aturan yang sama, yakni aturan Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan istilah dinul Islam tadi. Syara'a lakum minad din ma wassa bihi Nuh. Kami telah mensyariatkan kepadamu sebuah din. Kami telah menetapkan kepadamu sebuah aturan, kata Allah, sebagaimana yang telah kami wasiatkan kepada Nuh.
kepada Ibrahim, kepada anak cucunya, kepada Musa, kepada semua para nabi, an aqimuddin fala tatafarraqu fi. Dan tegakkanlah din itu, kata Allah, dan janganlah kamu saling berpecah belah di dalam menjalankan din yang Allah berikan itu. Nah, ini dia. Jadi ayat ini cukup jelas memberikan sebuah isyarat dan petunjuk kepada kita bahwa semua para nabi sejak dulu membawa din yang sama, ya. Jadi nggak ada bedanya. Bahkan dalam ayat yang lain Allah katakan la nufarriqu baina ahadim mir rusulihi. Tidak ada perbedaan sedikit pun dari para rasul, ya. Karena mereka sama-sama membawa din atau aturan Allah. Nah, kemudian diperkuat lagi dalam Quran surah Al-Hajj, ya. Surah ke-22 ayat 78. Bahwa orang-orang yang mengikuti aturan Allah tadi, sejak dulu Allah menyebut mereka sebagai muslim, ya. Bentuk jamaknya muslimin. Millata abikum Ibrahim huwa sammakumul muslimin min qablu. Kata Allah, ikutilah agama nenek moyangmu. Ikutilah cara hidup orang tuamu, leluhurmu, yakni Nabi Ibrahim alaihissalam, dan dia Allah telah menamakan atau menyebut kalian semua sejak dulu sebagai orang-orang muslim. Ini dia. Jadi bisa kita katakan Bapak Ibu bahwa muslim itu bukan gelar keturunan. Bukan secara otomatis ketika orang tuanya muslim, lantas anaknya statusnya muslim, belum tentu. Muslim itu merupakan sebuah predikat atau julukan yang Allah berikan kepada siapa saja yang mau mengikuti atau menjalankan dinul Islam. Nah, ini dia. Ya gak usah jauh-jauh lah kita contohkan. Kalau orang tuanya PNS, Pak, apakah otomatis status anaknya PNS? Enggak. Kenapa kira-kira? Kenapa enggak PNS juga anaknya? Ada aturan tuh jadi PNS. Yang lain? Kenapa kira-kira, Bu? Orang tuanya PNS nih, kenapa anaknya enggak otomatis dapat status PNS juga? Hah? Cita-citanya beda. Oke, berarti orientasi hidupnya beda. Ada lagi? Kenapa kira-kira, Pak, alasannya? Ya sederhananya itu tadi. Ada aturan mainnya, ya, untuk bisa disebut sebagai PNS. Jadi dia bukan gelar keturunan. Jadi bukan berarti kalau ayahnya ustaz, kemudian ibunya ustazah muslim misalkan, otomatis status anaknya juga sama. Ya contohnya yang Allah sebutkan di Quran itu Nabi Nuh, Pak. Ya kan? Nabi Nuh muslim enggak? Muslim. Anaknya? Iya, anaknya disebut kafir. Kenapa? Karena enggak mau mengikuti sistem yang dibawa oleh ayahnya. Makanya kita katakan di sini, ya, semua rasul membawa sistem yang sama dan satu, dan muslim bukan gelar keturunan, melainkan sebuah predikat atau julukan yang Allah berikan bagi siapa saja yang mau mengikuti dinul Islam. Jadi ketika kita berpakaian mengikuti aturan Allah, berarti itu disebut dinul Islam. Ketika kita berumah tangga menggunakan aturan Allah, berarti disebut dinul Islam. Ketika kita bekerja, mencari nafkah, bermasyarakat, ya, berinteraksi, bahkan menjalankan pemerintahan, kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan aturan Allah, berarti itu maksudnya kita sedang menjalankan dinul Islam. Nah, jadi ini dia, Bapak Ibu. Jadi cukup jelas, ya. Baik, sampai di sini kira-kira bisa dipahami? Kalau ada pertanyaan kita persilakan. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Nah, berarti yang diungkap oleh Nabi di awal tadi semakin jelas enggak, Pak? Islam tinggal nama. Ya kan? Makanya kita lihat kasus nyabu, ya kan?
kasus apa lagi? Curanmor, kasus begal, kasus perselingkuhan, ya kan? Rata-rata KTP-nya adalah Islam, ya. Tapi cara hidupnya, kemudian cara berperilakunya, ya kan? Itu malah bertentangan dengan dinul Islam. Nah, termasuk kita sendiri Bapak Ibu, ya. Ini sebagai muhasabah sebenarnya bagi kita. Sebagai sebuah bahan renungan dan evaluasi. Apakah selama ini praktek kehidupan yang kita jalani sudah sesuai dengan dinul Islam? Ya. Cara berumah tangga kita misalkan sebagai suami atau istri udah menyelamatkan enggak? Ini. Jangan-jangan sebagai suami masih suka nipu, ya kan? Katanya dapat gaji sekian, ya kan? Rupanya ya sekian dikasih, sekian disembunyikan. Artinya tidak ada keterbukaan dalam berumah tangga. Atau dalam mencari nafkah, ya, menghalalkan segala macam cara, ya. Enggak pakai aturan main. Harta dia punya dia, harta orang pun kalau bisa punya dia. Nanti dia enggak peduli orang mau selamat mau enggak, pokoknya dia untung, dia kaya. Nanti dia. Nah, jadi itu contoh-contoh yang bisa kita lihat, ya, dan kita saksikan Bapak Ibu dalam fenomena kehidupan dunia kita. Baik, kita lanjut yang berikutnya kalau tidak ada pertanyaan, ya. Subbab yang kedua yakni muradif, ya, atau sinonim. Nah, setelah kita sama-sama memahami makna atau definisi dari dinul Islam itu sendiri, selanjutnya, ya, kalau kita perhatikan di dalam Al-Qur'an, ternyata Allah memberikan beberapa contoh-contoh nama-nama lain dari istilah dinul Islam itu sendiri, ya. Atau bahasa lainnya, terkadang Allah menyebut Islam itu dengan beberapa sebutan lain, ya. Di mana salah satu contohnya kalau kita perhatikan Bapak Ibu, ya, diungkap oleh Allah dalam Quran surah Al-Fat, surah ke-48 ayat 28. Bahwa ternyata terkadang Allah juga menyebut dinul Islam itu dengan ungkapan dinul haq, ya. Kita perhatikan ayatnya, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Dialah Allah yang telah mengutus para rasulnya untuk apa? Bil huda, untuk membawa hidayah atau petunjuk, wa dinil haq, dan membawa din yang hak, aturan yang benar, cara hidup yang tepat, liyudhhira 'alad dini kulli, supaya dimenangkan dari berbagai macam din-din yang ada di muka bumi ini, kata Allah. Jadi Allah menyebut dinul Islam itu dengan sebutan dinul haq, yang artinya adalah agama yang benar, aturan yang benar, sistem yang tepat, cara hidup yang benar. Jadi istilahnya kalau pun ada orang yang nanya apa agama, ya. Kalau dalam ayat ini berarti apa agama kita? Dinul haq, ya kan? Jadi di KTP itu, ya, bisa dirubah dia. Agamanya apa? Agama hak. Ini agama baru nih, ya kan? Padahal itu sinonim. Sinonim atau nama lain dari dinul Islam. Apa agamamu? Dinul haq, ya. Baik, ini sinonim yang pertama. Yang kedua dapat kita perhatikan Quran surah Ar-Rum, surah ke-30 ayat 43, di mana Allah menyebut dinul Islam itu dengan istilah dinul qayyim, artinya agama yang lurus. Fa'akim wajhaka lid-dinil qayyim min qabli ayyatiya yaumul la muraddalahu. Maka hadapkanlah wajahmu kepada agama yang lurus, yakni Islam, sebelum datang dari Allah suatu hari yang tidak dapat ditolak kedatangannya. Jadi Allah menyuruh kita menghadapkan wajah kita dengan lurus kepada dinul Islam, ya. Atau nama lainnya dinul qayyim.
yang artinya adalah agama yang lurus, artinya cara hidup yang lurus. Ya. Kalau dikatakan lurus, berarti kebalikannya apa itu? Bengkok, ya kan? Makanya orang kalau nggak pakai aturan Allah, Pak, banyak aja bengkok yang dibuatnya, ya kan? Penyimpangan maksudnya, ya kan? Disuruh ngurus beras, ya kan? Kalau kata almarhum Junudin MJ, ya. Malah nimbun beras, disuruh ngurus hutan, rame-rame jadi orang hutan, ya kan? Disuruh ngurus laut, ya, jadi bajak laut. Kan Allah menyuruh fa'akim wajhaka lid-dinil qayyim. Jalankan aturan Allah itu dengan lurus. Artinya apa? Kehidupan dunia yang kita jalani harus menggunakan aturan yang lurus, yang benar, jangan bengkok dia. Artinya jangan ada penyimpangan di dalam menjalankan praktek-praktek kehidupan dunia. Dan memang itu maunya dinul Islam itu. Ya kalau kita saksikan hari ini Bapak Ibu, penyimpangan apa yang enggak ada? Jangankan sekelas lembaga konvensional, lembaga dalam tanda kutip agama syariah, itu saja hari ini sudah banyak terjadi kebengkokan, ya kan? Penyimpangan. Termasuk kasus yang pertama kali apa Pak? Yang menimpa Kementerian Agama kita. Ya, korupsi pengadaan. Bayangin coba. Bukan orang-orang nggak ngerti agama itu, ya kan? Tapi ternyata terjadi korupsi pengadaan Quran. Ya. Sampai Quran aja dikorupsikan, luar biasa tuh. Jadi sekelas lembaga keagamaan saja, ya, itu sudah banyak terjadi penyimpangan. Nah, konon lagi lembaga konvensional Pak, yang nggak berbau agama istilahnya. Nah, jadi kita diingatkan oleh Allah dari ayat ini. Hadapkan wajahmu dengan lurus kepada agama Allah itu. Ya. Jadi kalau berpakaian yang lurus, berdagang lurus, cari nafkah lurus, berbicara lurus, jangan bengkok, ya kan? Hari ini kan banyak orang bicaranya bengkok, Pak. Tengoklah nanti, ini mau musim pilpres ini, ya kan? Sebelum jadi lurus ngomongnya, udah jadi bengkok, ya kan? Belum jadi rajin ke masjid, ya kan? Udah jadi, jangan tanya lah. Banyak terjadi kebengkokan dan penyimpangan. Nah, ini sinonim yang kedua. Allah menyebut dinul Islam itu dengan istilah dinul qayyim, artinya agama yang lurus, ya. Cara hidup yang tepat, ya, bukan cara hidup yang menyimpang. Nah, kemudian yang ketiga diungkap dalam Quran surah Az-Zumar, ya, surah ke-39 ayat ketiga. Allah menyebut dinul Islam itu dengan istilah dinul khalis. Artinya adalah agama yang ikhlas, agama yang murni dan bersih dari berbagai macam keburukan. Ini dia. Ala lillahi dinul khalis walladzina takhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfah, kata Allah. Ketahuilah oleh kalian wahai manusia bahwa sesungguhnya milik Allah lah agama yang bersih. Atau bahasa lainnya, satu-satunya aturan Allah yang bebas dari berbagai macam keburukan, ya, bebas dari berbagai macam kejahatan, hanyalah aturan Allah. Lillahi dinul khalis, hanya milik Allah lah agama yang ikhlas, agama yang murni. Akan tetapi orang-orang yang mengambil pelindung atau Tuhan selain Allah, mereka menyatakan kami tidak beribadah kepada berhala-berhala itu, melainkan supaya berhala itu bisa mendekatkan kami kepada Allah. Jadi ayat ini bercerita tentang, ya, sebahagian kaum pemuja dan penyembah berhala, Pak. Baik di zaman Nabi Muhammad maupun di zaman nabi-nabi terdahulu.
Mereka menyatakan bahwa berhala itu sebenarnya enggak mereka sembah, enggak mereka ibadahi. Mereka menyatakan dan beranggapan bahwa berhala itu hanya jadi perantara, hanya menjadi wasilah. Untuk apa? Liyuqarribuna ilallahi zulfa, untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah. Artinya mereka percaya juga sama Allah. Mereka yakin Allah Tuhan. Tapi keyakinan itu belum kuat kalau tidak melalui perantara berhala tadi. Makanya termasuk Lata, Manna, Uzza, Hubal. Itu kalau kita perhatikan berhala-berhala itu Bapak Ibu adalah orang-orang soleh semasa hidupnya. Tapi ketika mereka meninggal, akhirnya dibuatlah berhalanya, dibuat patungnya, kemudian dipuja, disembah. Dan mereka menyatakan berhala-berhala tadi itulah sebagai media atau perantara untuk mendekatkan mereka kepada Allah. Ya. Jadi awalnya mereka menyatakan mereka nggak menyembah itu. Itu hanya sebagai media pendekatan saja. Tapi ternyata dibantah oleh Allah. Bukan begitu aturan yang bersih itu, kata Allah. Bahwa aturan yang bersih itu, dinul khalis itu, sistem yang benar itu adalah ketika manusia ini benar-benar beribadah hanya semata-mata kepada Allah tanpa perantara. Ya. Termasuk berdoa meminta, Pak. Enggak perlu perantara Allah. Lihatlah surah Al-Fatihah itu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Artinya Allah enggak butuh perantara dia. Enggak kayak gubernur, presiden, Pak. Kalau mau jumpa sama mereka, lewat mana? Iya, ada perantaranya, ya. Ada pas pampresnya, ya. Kalau sama Allah nggak perlu perantara, langsung kata Allah. Nah, orang-orang yang berbuat syirik tadi kata Allah, Tuhan itu perlu perantara. Itu yang mereka katakan. Mereka-mereka ini berhala-berhala ini liyuqarribuna ilallah, hanya sebagai media untuk mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Allah katakan mereka bohong, dusta. Ini. Karena Allah tidak butuh perantara, Bapak Ibu. Dan itu ternyata masih banyak terjadi, Pak, dalam kehidupan masyarakat kita. Contohnya di Indonesia, ya kan? Itu kalau ada kuburan-kuburan yang dianggap keramat, nah itu ramai yang datang, Pak. Ya. Itu datangnya pun bukan sekedar untuk ziarah, ya, tapi ada kepentingan, ya. Karena dianggap itu kuburan keramat, kuburan orang soleh, itu bisa mendatangkan, ya, kebaikan. Jadi sampai ada yang memohon sesuatu kepada perantara kubur tadi. Ya logika sederhana, Pak. Maaf katanya orang sudah meninggal, apa yang bisa dia buat? Jangankan nolong orang lain, ya kan? Yang baru meninggal saja, untuk membersihkan dirinya, membasuh dirinya, mandi kita katakan, itu saja nggak bisa. Konon lagi dia mau membantu yang hidup, ya kan? Nah, jadi ini banyak terjadi. Itulah yang diyakini oleh orang-orang Quraisy dulu. Mereka menganggap bahwa Lata, Manna, Uzza ini adalah orang-orang soleh semasa hidupnya, sehingga mereka bisa membawa berkah, bisa memberikan manfaat dan mudarat. Akhirnya mereka puja, mereka berdoa kepadanya. Mereka memohon sesuatu kepada berhala-berhala tadi. Allah bantah bahwa sebenarnya mereka itu telah melakukan kesyirikan kepada Allah. Mereka memohon kepada sesuatu yang sedikit pun tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat. Ya, contoh lainnya dalam kehidupan masyarakat kita, Bapak Ibu, masih banyak nggak yang memuja patung? Masih, ya kan? Masih ada dalam kehidupan masyarakat kita. Dia yang buat patung, kemudian dia puja dan memohon kepada patung yang dia buat. Kan nggak masuk akal ya? Gimana patung itu mau membantu dia, sedangkan dia sendiri dibuat oleh tangan manusia.
Makanya sampai ada salah satu riwayat Umar ibnul Khattab, Bapak Ibu, ketika beliau masuk Islam, ya, beliau ketawa, ya, tersenyum saat melihat berhala-berhalanya di masa lalu. Apa dia bilang? Aku merasa lucu karena ketika aku berada pada saat kondisi jahiliyah dulu, belum masuk Islam, aku yang buat berhala, ya kan? Ketika aku lapar, kemudian aku makan berhala itu. Karena berhala itu dibuat, ada sebagian yang dibuat dari batu, ada dari kayu, ada dari adonan roti, macam-macam. Jadi berhala itu dibuat oleh tangan manusia, kemudian manusia sendiri yang memuja bahkan menyembahnya. Makanya kenapa berulang kali di dalam Al-Quran itu Bapak Ibu Allah menyebut afala ta'qilun. Kenapa enggak dipakai kolbu itu? Kenapa manusia enggak mau berpikir apa yang dia buat itu? Baik ya, jadi cukup jelas. Ini sinonim yang ketiga. Allah menyebut dinul Islam itu dengan istilah dinul khalis, yang artinya adalah agama yang murni atau bersih dari berbagai macam keburukan dan kesyirikan. Jadi Allah memberikan kita aturan Bapak Ibu, ya, itu murni untuk kepentingan dan kebaikan manusia. Beda kalau manusia, Pak. Manusia buat aturan, ya kan? Gimana? Ada kepentingannya. Ada. Kalau dianggap menguntungkan, dia buat dan dia keluarkan aturan itu. Tapi kalau merugikan, nah dia tahan aturan itu. Itu manusia. Tapi kalau Allah, itu murni hanya untuk kemaslahatan dan kebaikan hidup semua manusia. Bahkan bukan hanya yang soleh saja. Allah membuat aturan itu untuk kebaikan orang-orang yang buruk sekalipun. Nanti. Jadi cukup jelas ya Bapak Ibu. Ini 3 contoh ya. Kemudian contoh yang terakhir, kita lihat Quran surah Ali Imran. Surah ketiga ayat 83. Allah menyebut istilah dinul Islam itu dengan namanya sendiri, yakni dinullah ya. Quran surah ketiga ayat 83. Afa ghaira dinillahi yabghun walahu aslama man fis samawati wal ard tau'an wa karhan. Maka apakah mereka mencari agama atau aturan selain aturan Allah, padahal kepadanya lah segala apa yang ada di langit maupun di bumi tunduk patuh menyerahkan diri. Ini dia. Jadi ayat ini memberikan isyarat kepada kita kenapa manusia itu mencari aturan selain aturan Allah. Padahal segala yang ada di alam semesta, baik di langit maupun di bumi, sebenarnya sudah menunjukkan kepatuhannya hanya kepada Allah. Ya. Tengoklah matahari itu Pak. Sejak dulu, zaman Nabi Adam, patuh dia. Terbit dari timur, tenggelam ke barat. Aturan hidupnya seperti itu. Nggak pernah bantah dia. Tapi sayangnya manusia malah banyak membantah kata Allah. Padahal kalau dibandingkan matahari, kalah jauh besarnya ya kan Pak. Matahari yang begitu besar aja tunduk patuh kata Allah. Bahkan Allah katakan bahasanya di sini Islam Pak. Jadi yang di langit dan di bumi itu Islam kata Allah. Arti Islam itu kan menunjukkan ketaatan dan kepatuhannya hanya kepada Allah. Tapi sayangnya manusia udah kecil, bandel pula. Ini deh. Kalau kita ilustrasikan kurang lebih gambarnya begini Pak. Ini dia. Apa yang di langit, apa yang ada di bumi, serta di antara keduanya sudah menunjukkan kepatuhannya kepada aturan Allah. Ya. Tanpa ada pengingkaran sama sekali.